greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all things. Di pantai ya. Ini namanya Mas Babe. Dia walaupun kita tengah malam Mas gelap, Bro. matahari selalu bersinar dia. Assalamualaikum. Iya. Oh, Pak Sekum lagi jalan-jalan ya. Waduh. Pak Sekum jalan-jalan. Iya, terus ada siapa lagi kita yang belum muncul ya, si Nardi ya. Nardi dengan Aprilian. Si Daniel. Ripin dan Epa yang belum muncul ya. Oke. Sandi dengan Fani, mana ini? Mana Mas Babe? Sandi? Apakah hari ini Joel tadi ikut Komsel? Sandi tadi masih misi, dia ngirim paket. Oh. Ininya belum muncul ya. Ali. Oke, ya nanti sambil begini. Malam hari ini pelajaran sangat penting ya. Karena yang pertama banyak calon yang akan menikah. Nah, karena keterbatasan waktu saya, kalau pindah satu-satu terlalu lama gitu ya, terlalu padat. Nah, jadi sama saya jadi satu. Yang kedua, pelajaran ini penting bagi kita yang akan berkeluarga gitu ya. Walaupun belum punya calon, nggak usah malu ya. Sebab ini bukan urusan jomblo atau berpasangan ya. Jadi nggak usah malu ya. Tenang aja, yang penting kita dapat kita bilang namanya perkawinan dalam rencana Kristus ya. Nah, kita bicara tentang perkawinan dalam rencana Kristus. Nah, karena itu nggak usah malu kalau yang belum punya pasangan. Yang kedua, yang sudah menikah, kita harus selalu mereposisikan. Jadi mereposisi artinya kita harus lagi diingatkan kembali pada dasar-dasar perkawinan dalam rencana Kristus ya. Sebab apa? Ternyata pada masa pandemi Covid ini yang saya sangat sekali galau ya. Orang yang mau menikah ketunda, orang yang mau kawin ketunda ya. Sampai kita punya rencana kawin, kita harus undur 4, 5, 6 bulan sampai belum ada kepastian diundurnya ya. Karena begitu banyaknya diundur perkawinan, pada saat pemerintah boleh mengizinkan, maka berlomba-lomba semua pengen masuk dalam perkawinan ini. Nah, tetapi yang satu sisi yang menyedihkan, saya juga dapat kabar begitu tingginya angka perceraian. Ya, nah dalam tempo dari Maret sampai Agustus ini ada salah satu gereja di daerah Regensi, ya, gembalanya cerita kepada saya itu sudah ada 6 pasang jemaat dia yang bercerai. Satu gereja sudah 6 pasang yang bercerai. Saya lagi sangat sedih sekali mendengar itu. Sebab karena pandemi COVID ini, saya pun mau memberkati lebih kurang ada 5 atau 6 pasang yang akan diberkati. Tetapi pada satu sisi juga ada 6 pasang yang bercerai. Jadi ada apa ini gitu kan? Ya, ada apa gitu? Kemarin nggak begini gitu ya. Sekarang begini gitu kan. Nah, ya. Jadi ada apa gitu? Wah, ini menyinggung siapa ini? 6 yang sudah berjalan harus bercerai. Om Ali menyinggung siapa ini? Kan nggak ada yang tersinggung karena ini fakta berbicara
ya banyak yang mau kawin, tapi kenapa juga banyak yang bercerai gitu, ya. Nah, alasan perceraian 1001 kalau kita tanya, ya. Nah, tetapi kalau mengapa kamu mau kawin, ya jawabannya cuma satu, kami ingin bahagia. Betul lah, betul. Ya, nah, kan cuma itu aja, ya. Nah, mari kita lihat hari ini pelajaran kita ini ada 11 bab, ya. Kalau 11 bab kita breakdown dalam minggu, berarti ada 11 minggu gitu ya. Nah, saya berharap kita enjoy lewati ini ya, sebab kita lewati ini juga untuk saling apa? Kita membangun komunitas bersama-sama. Amin, ya. Nah, saya rindu kita semua saling mengenal dalam komunitas ini. Karena itu dalam pelajaran ini kita akan bicara secara santai dan interaktif. Saya nggak ngasih saudara nonton di YouTube. Walaupun di YouTube akan direkam, akan di-share di YouTube, tapi saya nggak ngasih saudara lihat di YouTube. Karena kalau lihat di YouTube, itu hanya ulangan dan nggak ada interaktif, ya. Nah, saya berharap semua bisa bertanya nanti interaktif, ya. Karena pertanyaan saudara itu akan membuka wawasan orang lain, ya. Misalnya Andre bertanya, wah tiba-tiba ketika saya jawab, yang dapat inspirasi bukannya Andre yang bertanya, malah yang dapat inspirasi Apo yang di Batam. Wah, ini pertanyaan saya, cuman saya mau nanya malu gitu kan. Nah, jadi kita interaktif seperti ini ya. Dan mohon dicatat tanggal 9 September. Tanggal 9 September kita loncat ya. Seharusnya tanggal 9 ada satu materi ke-11. Materi ke bab 11, bab terakhir, itu kita akan berbicara tentang seks dalam perkawinan ya. Seks dalam perkawinan harus kita kupas dengan tuntas dan jelas ya, karena seks dalam perkawinan ini perlu tata krama, perlu sopan santun gitu ya. Jadi kita anak-anak Tuhan dalam berkeluarga, dalam berperilaku kita soal seks, kita punya tata krama dan sopan santun, nah, seperti orang barbarian gitu ya. Saya nggak nyinggung orang Eropa tuh barbarian. Ya artinya orang yang nggak bertata krama, orang yang nggak berbudaya ya. Nah, jadi di dalam tanggal 9 itu mestinya bab terakhir, bab 11 saya majukan di tanggal 9 September karena apa? Karena ada pasangan yaitu Hesky ya, Traga dan Sharon, itu akan pemberkatan mereka tanggal 12 September. Materi ini mereka udah ikuti sama saya, udah sampai bab ke-10. Ya, karena ada pandemi COVID, seharusnya mereka merit bulan 5, bulan Mei. Tapi karena ada pandemik ini, mereka undur sampai di Agustus. Jadi ya saya bilang ya udah pelajarannya juga tunda lah. Karena kemarin itu mereka tatap muka dengan saya ya. Nah, tetapi ketika kita tahu ada teknologi Zoom seperti ini, maka saya akan ngajak dia dengan Zoom ya. Maka nanti tanggal 9 akan ada yang hadir juga Traga dan Sharon ya. Nah, kita akan bahas khusus seks dalam perkawinan. Ini di bab yang ke-11 gitu ya. Nah, saya berharap kita selesaikan bab 1, bab 2 ya, minggu depan bab 2 dan selanjutnya. Nah, sambil pelan-pelan kalau ada pertanyaan tanya ya. Karena ini hal yang penting dan hal yang krusial. Saya nggak mau memberkati perkawinan saudara, tapi ujung-ujungnya nanti saudara ribut mau cerai ya. Itu kesedihan bagi kita. Karena gereja mengawinkan orang, bukan kita ini kantor kecamatan, kita bukan kantor kelurahan, kita bukan kantor catatan sipil. Setelah saudara kawin, udah goodbye kepada kami begitu saja. Tidak. Tetapi orang-orang yang kami kawinkan, ya, yang kami bimbing, seumur hidup akan kami bimbing, ya, seumur hidup kita akan berjalan bersama-sama, seumur hidup. Kalau saudara rumah tangga saudara goyang, ada keributan, lapor sama yang memberkatinya, ya, karena perkawinan Kristen itu
dibangun atas dasar perjanjian. Kalau dibangun atas dasar janji, maka ada saksinya. Ya, ketika salah satu ingkar dari janji, maka kan dimunculkan saksi. Ya, saksi ini untuk mempertanyakan, ya, kenapa perjanjiannya diingkari. Ya, ini contohnya Ko Anton dan Cilian ini, ya, Maria dan Harinata. Buku kawinnya aja pun liturginya saya masih simpan sampai hari ini. Ya, jadi kalau kangen pengen ngucapin janji nikahnya lagi, kita masih ada rekodnya. Amin, ya. Nah, bukan itu saja juga, yaitu Jordan dan Sela itu juga dibimbing sama Ko Anton tuh dan Cilian, ya. Nah, itu pembinanya. Ya, jadi ketika mereka masuk dalam perkawinan itu, terus seumur hidup itu akan hidup bersama, ya. Artinya pembimbing dan yang dibimbing akan terus bersama. Nah, karena itu hamba-hamba Tuhan di sini, ya, ada Ko Babe Susilo, ya, ada Mas Babe Willy, ya, Ko Anton dan Lian, ya. Ini Om Abi nih, mana Om Abi dan Tante Lili nih, belum muncul, ya. Nah, nanti dalam 11 bab ini bukan saya sendiri yang bicara, tetapi mereka juga akan ikut sumbangsih, ya. Jadi pembicara dalam beberapa tema-tema, 11 tema ini kita bagi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu, kalau yang mau bertanya silakan tanya. Yosua juga udah berapa. Iya, saya juga lupa Yosua sama Eli udah berapa kali kita pertemuan. Ya, tapi karena terhalang dengan COVID, jadi kita menghindari pertemuan-pertemuan tatap muka, ya. Yosua sama Eli udah bicara tentang apa kita? Ingat? Lupa ya? Tapi kalau ditanya mungkin inget Kom. Kalau misalnya ditanya tes gitu ya mungkin. Nanti begitu masuk materi-materinya baru ingat ya. Nggak apa-apa, ulang dari awal. Ya, ulang dari awal lah ya. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, mari kita lihat. Om, kita mau tanya Om. Ya, ya Andre. Kalau sesi ini tuh waktunya berapa lama ya? Setiap bab saya usahakan 1 jam. Ya. Guru nggak? Kemalaman nggak? Saya takut Enggak nanti sih. kalau udah kemalaman susah nganterin pulang ya. Kan nggak ada yang berpulang. Apakah Andre punya kewajiban harus nganterin Putri pulang? Enggak Om, aman. Oh, enggak. Ya. Jadi kalau malam juga saya rasa nggak apa-apa ya. Yang nggak kelihatan Shirley sama Apu apa harus nganterin Shirley pulang nggak? Jujur nih. Oh, udah di rumah. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya. Kecuali saya lihat Alifati, dia harus nganterin Sutiana. Betul nggak? Ya, ya mari kita lihat share screen saya ya. Kita mulai pelajarannya. Aku nggak ada host. Ya. Udah upper host? Sudah Om. Oke. Ya, ini judul kita perkawinan dalam rencana Kristus. Memang ini tulisan saya. Dulu saya pikir ini kan hanya untuk sementara aja, yaitu untuk saya baca sendiri. Saya nggak berpikir ini untuk dipublis gitu ya. Karena itu kalau nanti saya bagiin via email kepada semua peserta, ini jadi buku pegangan wajib ya. Nah, kalau sampai ada kata-kata yang meleset-meleset diperbaiki aja. Contohnya,
Nah, kita bab 1, kita berbicara mengapa perkawinan itu sangat penting ya. Mengapa perkawinan itu sangat penting ya. Mari perhatikan baik-baik. Perkawinan adalah salah satu hal. Jadi salah satu hal ya. Perhatikan, perkawinan itu salah satu hal, bukan yang utama, bukan menyeluruh. Perkawinan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan ini. Walaupun perkawinan bukanlah suatu tujuan hidup bagi beberapa orang yang mempunyai karunia untuk hidup melajang. Jadi ternyata hidup melajang, hidup jomblo seumur hidup itu adalah karunia ya. Jadi karunia, tidak sembarang orang yang bisa hidup melajang. Karena itu kalau ada orang yang bisa hidup melajang, kita harus beri mereka penghargaan khusus ya. Nah, contohnya di dalam Alkitab itu Rasul Paulus. Rasul Paulus dia melajang ya, itu dia punya karunia khusus. Karena itu ya, kalau itu karunia khusus, karena itu kita mempersiapkan perkawinan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Tidak dengan gampangan. Banyak hal yang akan terjadi dalam suatu proses perkawinan yang akan dilakukan oleh pasangan di dunia ini untuk bertindak gampangan dalam perkawinan. Tetapi kami akan terus mendorong jemaat yang kami kasihi untuk bersungguh-sungguh menjalani proses perkawinan. Saya kemarin ini agak sedih sekali di Kedaung Wetan ada kejadian ya, ada jemaat kami udah dibaptis, orang perempuan Kristen udah dibaptis, calonnya orang Kristen ya, udah dibaptis juga, tetapi mereka menikahnya ke vihara. Ya, kita bertanya kenapa demikian, kok kamu nggak mau ke gereja? Dengan alasan karena mereka sudah mengeluarkan duit ke vihara. Keluarganya bukan Kristen, papa mamanya masih Buddha. Jadi papa mamanya ini udah ngasih duit ke vihara sejumlah 3,5 juta. Jadi katanya kalau mau dibatalin sayang duit ya, karena mengejar sayang duit mereka menikah di vihara. Saya sangat terpukul sekali. Kenapa? Karena gereja sejak saya bikin di Kedaung Wetan dan di Ampelona untuk saudara bisa memperoleh pemberkatan, itu nggak ada keluar biaya. Saya secara pribadi hamba Tuhan, saya nggak pernah mematok harga ya. Oh, kalau mau diberkati harus sekian, tidak ada. Bahkan ada seorang anak muda pernah dengan gagah sekali datang kepada saya, Om, kalau saya mau diberkati sama Om, berapa harus saya bayar? Saya bilang, kamu punya duit berapa? Ya, sebab apa? Sebab saya tuh memberkati orang, ada yang ngasih saya dengan duit hanya 100.000, saya berkati dengan sepenuh hati. Ada yang ngasih saya 10 juta, saya berkati dengan sepenuh hati. Kamu berani berapa ngasih saya? Saya tantang seperti itu, dia diam. Karena bagi saya ngomong sama dia, bagi saya bukan masalah duit, ya. Saya lebih mencintai anak-anak muda saya berkati dengan sungguh, ya. Jangan pikir duit, ya. Kami tidak pernah berpikir soal duit. Bahkan kalaupun saudara menikah di gereja, gereja akan kita hias, kita akan dandan, kita akan rapikan tanpa sepeser pun mempelai mengeluarkan. Karena ada nilai di gereja kita yang kita bangun, yaitu nilai kinship, kekeluargaan, ya. Kekeluargaan artinya saudara itu adalah keluarga saya. Saudara itu adalah anak saya. Masa anak sendiri mau kawin bapaknya minta duit, ya? Kan enggak. Kita ada nilai kekeluargaan di GBI Ampelona, di GBI Kedaung Wetan, itu nilai kekeluargaan kita bangun. Kalau saudara tuh menikah, saudaralah adik saya. Nggak mungkin saya maksa adik saya untuk keluar duit, untuk bayar ini, bayar itu. Tidak, ya. Tapi kita sungguh-sungguh melakukan itu. Nah, ini tuh suatu hal yang menyedihkan sekali gitu. Kalau sampai ada anak kita udah dibaptis Kristen, calon suaminya Kristen, lah karena duit menikah di vihara. Saya ngomong, saya bilang tolong sampaikan kepada keluarga mereka, gereja tuh nggak minta duit serupiah pun. Amin. Kalaupun ada dikatakan itu persembahan sulung bagi mempelai kepada Tuhan, itu suka-suka, nggak pernah dipatok.
amplop persembahan sulung itu. Ya, bahkan persembahan sulung itu pun silakan taruh, masukin amplop, taruh di kotak. Ya, nah artinya kita nggak matok. Apakah saudara mau ngasih berapapun juga, berilah dengan sukacita. Amin. Ya, nah ini saya harus sampaikan karena saudara nanti adalah hamba-hamba Tuhan di gereja Kedaung Wetan, saudara di Ampelona, saudara akan membimbing orang-orang lain masuk dalam perkawinan dalam rencana Kristus yang sungguh. Jadi sampaikan bahwa kita ini keluarga, kita nggak minta duit serupiah pun gitu ya, nggak ada biaya. Bahkan anak saya kemarin Jordan, ketika selesai dapat akte dari gereja pun, dia mengurus catatan sipil di Kota Madia Tangerang itu tanpa serupiah pun. Artinya pemerintah pun mengurus catatan sipil ya, sudah zero cost, sudah 0 rupiah ya. Itu boleh tanya gitu. Jadi nggak ada biaya lagi seperti itu ya. Haleluya. Satu perkawinan yang sempurna dan baik untuk konteks kehidupan di Indonesia, setiap pasangan akan mendapat restu yang terbaik ya. Kalau kita bisa lalui yang terbaik dengan sempurna, maka ada 3 lembaga yang akan merestui kita. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Kita harus berusaha, saya dorong kepada mempelai ya, yang pria maupun yang wanita, tolonglah kamu sombong, hati, datang papa dan mamamu, orang tua, oma, opa, itu tulang restu kepada mereka ya, minta restu dengan kerendahan hati, sebab restu keluarga ini adalah bagian yang penting untuk menurunkan berkat dalam perjalanan perkawinan kita. Amin. Amin. Ya. Yang pertama itu adalah lembaga keluarga. Walaupun keluarga mempelai ada yang tidak seiman pun, saya selalu sampaikan, jangan sungkan datang ke gereja. Kami akan kasih kursi yang khusus. Kalaupun kamu bukan orang Kristen, memberkati anakmu yang pemberkatannya di gereja, datang. Kami tidak akan mempermalukan iman dan kepercayaanmu. Kami akan hargaimu. Yang penting engkau datang untuk engkau memberkati anak dan menantumu. Amin. Ya, nah, jadi lembaga keluarga ini sangat penting sekali. Beruntunglah kita yang bisa dapat restu dari keluarga. Artinya dalam perkawinan kita, mama, papa, nantulang, bibi, oma, ya, Pak De, Bude, ya, apapun juga semua keluarga kita, ya, oo kita, ocing kita, apa semua merestui kita, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Amin. Nggak sembarangan orang bisa dapat restu keluarga. Tidak sedikit juga pasangan saya melihat ketika menikah penuh dengan pergolakan dan tantangan. Adalah yang mau kawin, ciunya nggak mau memberkati, ciunya nggak mau datang ke perkawinan itu. Itu kan hal-hal yang menyedihkan. Karena itu kalau kami di GBI Kedaung Wetan, di GBI Ampelona, kita akan menjembatani ini dulu. Siapa dari keluargamu yang tidak setuju, biarlah dia ketemu sama saya ya. Saya rela pasang badan untuk saya berbicara, menjelaskan ya dengan penuh hati. Saya terangkan, ini loh ya, hadirlah, berkatilah dia, walaupun ini anak agak kurang ajar gitu ya, tapi dia anak kita, dia adalah keponakan kita harus merestui perkawinan dia. Amin ya. Nah sebaliknya kita pun yang akan merit, marilah rendah hati untuk mohon restu ini. Dan saya menghargai untuk Yosua sama Eli ya. Ini sebetulnya mereka Agustus ini mau merit, tapi karena menghargai cicinya yang di Singapura, kelihatannya nggak rela ya. Tetap cicinya pengen datang dari Singapura. Mudah-mudahan kita berdoa dalam bulan Desember Indonesia tidak di lockdown sama Singapura.
warga negara Singapura boleh datang ke Indonesia, pulang juga boleh kembali lagi ya. Kita berdoa, nah Yosua ada ngangkat tangan dia. Ya, karena dia menghargai restu keluarga ini adalah bagian yang penting dari perkawinan kita. Amin. Ya, nah karena itu saya berharap juga bagi Alifati dan Sutiana, ya, Natalisman dan Hana, ya, itu baik-baiklah sama Grace, mohon doa restunya. Mana Hana? Sudah Om, udah minta restu kemarin tadi malam sama Babe. Haleluya. Iya. Ya, Grace, mari Grace juga restui gitu ya. Kalau tanpa restu dari Grace juga, Hana tuh kawin juga membawa ganjelan dia. Ya, contohnya juga siapa lagi? Andre Marcel, ya, putra Andre Marcel. Nah, ya, dia juga saya lihat udah bergerak, udah mencari restu gitu ya. Nanti juga nggak ketinggalan. Saya berharap juga Sherly Kurniawati dan Apu ya. Apu kapan-kapan main ke Tangerang. Ya, kalau udah agak senggang sempat ya, biar dikenalin semua ya Sherly. Ya, haleluya. Om Maling singkatin saja yang itu restu keluarga yang sangat penting. Yang kedua adalah restu gereja. Gereja itu punya dua aspek mengawinkan. Satu aspek hukum, yang satu adalah aspek rohani. Aspek rohani itu mengapa dalam bimbingan perkawinan Om selalu turun tangan langsung dengan pasangan, karena sebelum Om tumpang tangan, ya nanti juga mungkin Koko Babe juga jadi gembala, ya Mas Babe Willy juga jadi gembala. Kalau ada jemaat dia yang mau diberkati, itu harus turun tangan langsung, ya supaya berkat itu turun. Untuk bisa turun tangan langsung, itu harus ada ikatan keintiman. Nanti ikatan keintiman ini kita bahas, saya lupa entah di bab 4 atau di bab 3 kali ya, kita akan bahas tentang keintiman ini, agar apa? Kami nih hamba Tuhan begitu menumpangkan tangan kepada mempelai, kalau kita berkata, turunlah dari sorga segala berkat yang terbaik, itu betul-betul dengan hati nurani yang murni, tanpa ganjalan, tanpa ngedumel, tanpa jengkel, memberkati ya. Jadi kami sungguh-sungguh menjaga kemurnian hati gitu ya. Memang ada pasangan yang ngejengkelin nggak? Ada, saya mengatakan. Mau kawin aja udah nyebelin banget gitu ya. Itu tanya tuh sama Mas Babe Willy tuh. Ya, sampai ada yang pengantin mau diberkati, dia bilang, "Om, saya nggak sanggup datang, Om." Saya bilang, "Dah, kalau kamu nggak sanggup datang, biar Om aja sendiri." Kenapa? Udah enak, Om. Ya, nah itu nggak usah diceritain siapa ya, itu pasti bukan jemaat Gedang Wetan ya, itu pasti bukan jemaat Ampelona ya, karena itu adalah orang-orang tertentu yang dititipkan untuk kami berkati gitu ya. Bisa nggak kita melakukan? Saya bilang, saya akan berusaha mengenal dahulu ya, sebab saya nggak mau berdosa di hadapan Tuhan. Saya mengatakan turunlah berkat, tapi bukan berkat yang saya turun hati saya keluar kutuk. Saya yang berdosa ya. Kutuk itu bisa 7 kali lipat kepada saya. Saya berdosa, saya takut sekali. Untuk itu saya berusaha rendah hati, saya berusaha mengenal tiap pasangan yang akan diberkati ya. Nah, setelah gereja itu mengawinkan secara hukum dan secara rohani, maka lembaga ketiga yang bisa memberikan kita berkat adalah lembaga negara. Lembaga negara ini dia akan mengeluarkan kita keputusan hukum, catatan sipil bahwa kita adalah suami istri yang sah, ya, suami istri yang sah. Nanti kalau punya anak pun akte kelahiran anak adalah akte kelahiran anak dari papa dan mama, bukan anak mama saja ya. Kalau aktenya anak mama saja, itu akte di luar nikah namanya ya. Banyak nggak kejadian? Banyak kejadian seperti itu ya. Kemarin saya dengan salah satu jemaat kita
itu kerjanya biro jasa, namanya Ci Alin. Ini Ci Alin saya suruh ikut nih sama Suryadi ya. Alin itu ngurusin orang yang punya anak pertama lahir disebut anak mama. Anak kedua lahir karena dia bingung dikasih ke orang. Jadi anak orang lain, suami istri. Anak ketiga dikasih lagi ke orang lain. Sekarang setelah berjalan 27 tahun baru dia mau urus akte anaknya. Ya, jadi kami semua ketawa. Kamu punya anak kandung, sekarang buat surat adopsi. Ya, nah itu lembaga negara ya. Nah, ada 3 lembaga ini kalau kita bisa tempuh maka kita akan baik, perkawinan kita akan penuh berkat. Amin. Nah, ini sesi yang pertama. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Ada? Mungkin Ya, yang dalam kalau- hitungan bulan, mungkin yang dalam hitungan bulan nanya, ayo. Babe Willy tuh nanya. Om, ngopi Om. Jelas ya? Nah, Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut. Kita masuk yang kedua. Yang ini ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Hari ini bab ke-1 kita bicara tentang pentingnya perkawinan itu ya. Nah, penting yang kedua, perkawinan itu adalah mengembangkan hubungan kudus ya. Perkawinan itu adalah mengembangkan hubungan yang kudus. Mengembangkan hubungan yang kudus. Artinya apa? Kalau kita kawin, kita itu seperti dikasih pohon dalam suatu pot. Tugas kita adalah menumbuh kembangkan pohon itu. Ingat, jadi perkawinan itu adalah suatu tugas. Ya. Jangan nggak sengaja, bilangnya nggak sengaja kawin gitu ya. Tapi ada suatu tugas. Kalau ada suatu tugas, berarti ada suatu misi dalam perkawinan itu ya. Nah, mari kita lihat, perkawinan adalah mengembangkan hubungan yang kudus. Kudusnya suatu perkawinan bukan berarti kalau kedua orang yang kawin itu adalah seorang perjaka dan seorang gadis yang suci. Tetapi makna dari kudusnya itu adalah hubungan mereka adalah suatu hubungan kudus ya. Apa arti dari kata kudus itu? Kudus itu ada dua makna. Yang pertama, dalam perjanjian lama, kudus berasal dari kata kados. Kados ini dalam bahasa Ibrani di perjanjian lama, artinya dipisahkan dari yang lain untuk suatu hal yang khusus. Jadi kados itu adalah dikhususkan. Kados itu dikhususkan. Kudus itu artinya dikhususkan. Tidak boleh sembarangan digunakan, hanya khusus dikhususkan. Contohnya saya pakai baju hitam dengan garis-garis putih. Ini adalah baju kudus. Kenapa? Kalau saya pakai hanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya ke pasar, saya ke mall, saya nggak berani pakai baju ini. Ya, nah sehingga baju ini saya khususkan hanya menyampaikan firman Tuhan. Ini adalah baju yang kudus. Ya, nah mari kita lihat. Kudus dalam perjanjian lama itu dikhususkan. Perabot-perabot suci dalam bait Allah itu adalah perabot-perabot yang kudus. Kenapa? Karena dikhususkan hanya untuk upacara-upacara keagamaan, bukan untuk makan minum, nyambut teman gitu ya, bukan untuk berpesta pora, tidak, tapi hanya khusus digunakan di bait Allah. Jadi itu adalah perabot-perabot yang kudus ya. Karena itu hubungan suami istri itu adalah hubungan yang kudus. Kenapa? Karena di dalam kekristenan kita menganut apa yang disebut namanya monogami. Suami hanya khusus untuk satu istri. Istri hanya khusus untuk satu suami. Nggak boleh dipakai rame-rame. Ya, yang punya suami jangan kasih ke teman. Jangan kasih rame-rame. Itu bukan kudus, tapi kudis. Ya. Paham? Ya, jadi dikhususkan. Ya. Nah, jadi bukan suatu hubungan poligami maupun poliandri atau poligini. Nah, ini Anda
istilah poligami, poliandri, bukannya Andre ya. Kalau Andre Marcel, bukan Poli Andre, dia putra Andre. Ya, atau poligini. Entah gini apa gitu ya, mungkin juga ada poligitu nanti. Kalau ada poligini. Ya. Oke ya, itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, konsep kudus itu berasal dari kata hagios. Hagios itu hayos ya. Contohnya itu tuh masjid yang di Turki yang rame-rame diributin. Itu namanya Hagia Sophia. Hayanya itu dari kata hagios, kudus. Sophia itu artinya sesuatu pribadi ya, kehalusan. Sophia itu seperti sastra seni itu ya. Jadi ada sesuatu kehalusan yang kudus. Masjid itu jadi sebetulnya gereja Hagia Sophia. Hayanya itu dari kata hagios. Hagios dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani artinya itu dekat dengan Allah, intim dengan Allah. Karena itu dalam perjanjian baru ada orang-orang kudus. Kenapa disebut orang kudus? Karena dia dekat dengan Tuhan, ya. Jadi suatu perkawinan itu kudus karena ada hadirat Tuhan di tengah keluarga itu. Hubungan suami istri itu ada Tuhan di tengah-tengahnya. Ini mempunyai makna bahwa suami dan istri mereka hidup benar dalam terang firman Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah mereka. Ya. Nah, karena itu bukan itu saja dalam kebenaran firman Tuhan tentang perkawinan adalah sesuatu yang kudus, juga karena suami dan istri sedang membawa lambang Tuhan Yesus dan gerejanya. Bagaimana Kristus mengasihi gereja sama seperti seorang suami mengasihi istrinya. Dan bagaimana gereja tunduk dan taat pada Tuhan Yesus itu sama seperti seorang istri tunduk dan taat pada suaminya. Tidak mungkin Tuhan Yesus meninggalkan gereja. Demikian pula tidak mungkin seorang suami meninggalkan istrinya. Juga sebaliknya, seorang istri tidak akan mengkhianati suaminya atau berselingkuh dengan laki lain sama seperti gereja ya. Gereja itu tidak akan mungkin hari Minggu menyembah Tuhan Yesus tetapi hari-hari lain melakukan penyembahan kepada berhala ya. Nah, kalau sampai ada suami istri melakukan seperti itu namanya perselingkuhan rohani ya. Nah, karena itu betapa kudusnya perkawinan ini, itulah kita punya misi membawa lambang Kristus dengan gerejanya. Amin. Amin. Ya. Jadi perkawinan itu jangan saudara anggap enteng. Ya. Ada orang menganggap perkawinan itu enteng. Yaudah sih kawin-kawin aja, repot-repot amat sama urusan gereja apa segala. Udah cari aja lah pendeta yang mau tumpang tangan, selesai beres gue bayar lah. Nah, ya. Karena apa? Mereka pikir perkawinan itu apa, ya. Nah, karena itu malam hari ini kita harus punya paradigma yang baru bahwa perkawinan itu adalah bagaimana kita mengembangkan suatu hubungan yang kudus. Amin, ya. Kudus itu artinya satu suami hanya untuk satu istri, dikhususkan. Satu istri hanya untuk satu suami, dikhususkan, itu kudus. Yang kedua, suami dan istri ini hidup kudus dan karena ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Amin. Dan kudusnya juga itu adalah suami adalah lambang daripada Kristus, wanita, perempuan, istri adalah lambang daripada gereja, ya. Karena itu gereja tidak akan pernah mencari Yesus lain, ya. Dan Yesus tidak pernah menceraikan gerejanya. Jadi kalau kita jadi suami istri, kita langgeng sampai maut memisahkan kita itu tidak mempermalukan nama Tuhan. Tetapi kalau di dalam perjalanan perkawinan kita harus sampai cerai, kita lagi mentertawakan, kita lagi ngejek Tuhan Yesus Kristus, ya. Inilah yang Erastus katakan, kalau ada corpus Christi, maka harus ada corpus delicti. Apa itu corpus delicti? Adalah tubuh Kristus yang menjadi saksi kita bisa mengalahkan dunia ini. Amin.
Nah, itu pentingnya misi dalam perkawinan kita, ya. Yang kedua, misi dalam perkawinan kita, perkawinan itu adalah suatu awal kehidupan. Saya nggak perpanjang, waktu udah malam, saya singkatin aja ya. Perkawinan itu adalah awal kehidupan, bukan akhir. Jadi jangan berpikir perkawinan itu akhir segala-galanya. Ya, perkawinan itu awal kehidupan. Karena itu kalau mau kawin jangan habis-habisan. Seolah-olah nekat lah udah habis-habisan. Ini kan ceni cepai. Nah, ceni cepai itu ngomong apa itu? Apu ketawa itu ya. Apa Hokian atau apa gitu. Istilah kalau ceni cepai mah udah bahasa Teochew dong. Teochew ya. Jadi setahun sekali. Setahun sekali lah kita udah habis-habisan gitu ya. Nah, setahun jangan sekali. Ya, setahun sekali. Ceni cepai itu artinya udah nih, tahun ini ada habis-habisan, besok urusan belakangan, seperti itu. Tetapi perkawinan adalah awal dari kehidupan. Karena itu mohon kalau bikin pesta perkawinan jangan ngotot pengen seperti Cinderella dengan pangerannya ya, sampai utang sana utang sini ya, setelah kawin langsung sibuk mikirin bayar utang. Jangan ya, tapi marilah kita tempuh dengan sesederhananya. Karena apa? Karena itu awal kehidupan kita. Amin ya. Jadi dalam pesta perkawinan nggak perlu gengsi, nggak perlu malu ya. Puji nama Tuhan ada COVID-19 seperti ini, sehingga kalau kita mau kawin nggak pesta yang gede-gede pun orang maklum. Haleluya. Jadi saya pikir kenapa nggak mau buru-buru kawin semua ya. Mumpung kalau kita nggak ada duit, ya udahlah kan bisa alasan COVID-19 gitu. Amin ya. Dan kita nggak perlu ngotot untuk memulai perkawinan itu dengan yang wah, dengan yang mewah ya, karena itu nggak penting sama sekali. Yang penting adalah bagaimana perjalanan kita. Amin. Bukan berarti kalau kita bilang nggak penting, nggak menghargai perkawinan, ya udahlah om, nggak usah ada mas kawin, nggak usah apa, yang penting saya kawin lah gitu. Sebetulnya mas kawin itu bukan untuk kepentingan kita mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi soal mahar, soal mas kawin itu adalah kebanggaan dari papa dan mama. Amin ya, itu kebanggaan orang tua. Kita harus maklum aja lah, nahan sabar gitu ya. Amin ya, karena memang kalau anak kawin yang lebih heboh itu papa dan mama. Kenapa? Karena papa dan mama merasa ini adalah soal gengsi gitu. Berdosalah papa dan mama yang soal gengsi-gengsian. Haleluya. Nah, tetapi mari kita kupas malam hari ini, kita sungguh-sungguh perkawinan itu awal ya. Nah, karena itu sangat penting sekali perkawinan, saudara. Bukannya kawin itu enak-enak terus semua selesai, beres semua, tidak. Tetapi kita sedang mengemban misi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan gerejanya. Karena itu gereja berkepentingan terhadap perkawinan ini, dan kami lebih ngotot dari pasangan yang kawin itu sendiri. Amin. Saya lebih ngotot malam hari ini menyampaikan kebenaran ini, karena saya nggak mau saudara mempermalukan Kristus dan gereja. Saya sebagai hamba-hamba Tuhan ya, yang diberikan kuasa oleh Tuhan ya untuk memberkati saudara, kami ini lebih ngotot ya, kami ini lebih sungguh-sungguh supaya perkawinan saudara itu diberkati dengan kelimpahan, saudara masuk dalam kebahagiaan yang sejati, karena kami bangga nantinya akan melihat Kristus dimuliakan dalam kehidupan saudara. Amin. Ya, nah, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya, mau ngasih komen ya? Hamba-hamba Tuhan juga kalau mau menambahkan ya, nggak apa-apa ya. Mana Mas Babe Willy? Ya itu, mungkin mau cerita ini, cerita itu ya, nggak apa-apa. Atau Koko Babe, Koko Babe Susilo. Karena dia dari Jawa, kita panggil Koko lah, nggak apa-apa. Yang orang Benteng kita panggil Mas. Babe. Anton, ada mau nambahkan? Nah, ini jangan lihat nih. Apa lu? Jangan lihat tambahin ya. Nambah kopi. Nah, ya. Jadi Anton dan Lian ini adalah pasangan Romi dan Juliet di Kedaung Wetan. Ya, lebih tepatnya mereka
Kalau nggak ngerti Romi dan Juliet, mungkin kenal dengan apa? Gilang dan siapa? Lupa jadi. Upin dan Ipin. Gali dan Ratna. Oh, Ratna dan ya Gali dan Ratna gitu. Banget gitu. Sekarang dong, siapa aja? Ini dari yang semua yang kelihatan pasangannya romantis, Joel sama Jason nih. Ya, ada. Cherry ketawa aja, Cherry. Tiana, Alifati, mana mau bertanya? Tapi Natalisman. Pas Om. Iya. Oke, mantap. Apu? Oke, Oce. Apu? Mau bertanya? Mau ngasih cerita, komen? Nggak apa-apa, Apu. Ya, mumpung gratis nih, nggak bayar. Haleluya. Arinata, mau sharing pengalaman? Banyak pengalamannya si Nata. Arinata, wah dia udah kenyang pengalaman dengan Maria. Pengalaman apa ya? Gimana selama ini memelihara keluarga, Arinata? Cece. Sama aja kayak keluarga yang lain, Om. Kenapa? Jalannya nggak selurus. Nah, pasti jadi, ada liku-likunya lah, Om. Iya. Nah, ini nasihat sama orang yang udah pengalaman ini. Ya, Arinata dan Maria udah masuk tahun keberapa, Hari? Tahun ke-8. Tahun ke-8. Ya. 9, Om. Tahun ke-9, 8 jalan ke-9. Berarti dia pikir ya, mereka lagi berjalan di jalan tol. Ternyata tidak. Mereka lagi masuk dalam perjalanan yang off-road. Ya, banyak lubang, jeblokan, tanjakan gunung ya, turunan gitu. Ternyata bukan jalan tol ya, Har ya. Soalnya kalau masuk jalan tol harus berbayar. Ya, jalan tol kalau ngantuk juga kecelakaan nanti, Om. Nah, ya, bahaya. Rani dengan Ferry bagaimana? Iya, Ferry kalau mau ngasih nasihat nggak apa-apa, Fer. Sama Rani. Ferry sama Rani jalani tahun keberapa ini? Ya, tahun ketiga, Om. Tahun ketiga ya? Wah, puji Tuhan. Tahun ketiga. Ya, jadi kalau dengar Harinata, ternyata dia bilang tidak semulus seperti yang dibayangkan, jangan takut. Amin. Amin. Ya, nggak percaya, tanya sama babe-babe. Tanya juga sama Ko Anton nih, sama Cilian. Udah tahun keberapa? Anton sama Lian? Ya, udah 17 tahun nih. Saya ngelihat nih. Wah, 17 tahun nih. Masih ada nih. Oh iya, 17 Agustus kok. Iya. 17 tahun. Bukan. Perjalanan saya 17 tahun nih. Salah lihat kayaknya. Jadi, ya banyak suka dukanya lah. Ya lebih banyak dukanya juga sih. Jadi perjalanan keluarga itu jangan dulu cerita. ada berantemnya juga gitu ya. Ya yang penting kan saling ngerti lah gitu. Saling mendukung aja sih dalam keluarga gitu. Ya, nah karena itu yang penting bagi kita yang harus memahami perkawinan tuh ada misinya dari Tuhan ya. Jadi ada tujuan dari Tuhan, ada rencana Tuhan, dan Tuhan berperan di dalam rumah tangga kita. Amin, ya. Jadi jangan anggap enteng perkawinan itu adalah perjalanan kita hanya berdua, ya suami dan istri, tidak. Tetapi juga ada Tuhan ikut berjalan. Amin. Amin. Ya, karena itu jangan takut kita lalui. Kita punya misi adalah menjaga hubungan yang kudus, hubungan Kristus dengan gerejanya. Dan ini adalah
awal dari kehidupan. Karena itu perkawinan ini sangat penting sekali. Karena ada misi, ada tugas yang kita emban ya. Jadi jangan saudara menganggap ini hanya urusan sendiri aja ya. Tapi ini ada rencana Tuhan di dalamnya ya. Kalau kita nggak memahami ini, kita tidak akan kuat untuk jalan dalam perkawinan. Ya, saya ingin katakan kita tidak akan kuat. Saya perhatikan orang-orang yang berani mengambil keputusan bercerai karena mereka tidak melihat Tuhan ya di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka tidak memiliki tanggung jawab moral lagi membawa panji-panji Kristus. Amin. Nah, saya berharap kita orang-orang yang mengenal, mengerti Tuhan Yesus Kristus, jalani ini ya, karena ini sangat penting. Kita sedang memuliakan Kristus. Kalau kita sadari ini, berkat Kristus pun akan mengawal. Kristus nggak akan mengutus tentaranya untuk perang ke medan perang tanpa memberi bekal sepatu, tanpa memberi bekal senjata, tanpa memberi bekal makanan, ya perlengkapan dan yang lain. Tidak akan. Tetapi kalaupun sebuah negara yang semiskin-miskinnya, dia ngutus tentaranya perang, pasti dibekali tentaranya itu. Apalagi kita yang menyadari kita membawa panji-panji Kristus, kita akan dibekali oleh Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Setuju? Setuju. Ya. Setuju. Setuju. Amin. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Iya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri, nggak apa-apa malam hari ini, ya. Nanti minggu depan materinya apa, siapa yang menyampaikan, akan kita share, ya, di semua grup yang bisa dijangkau. Novita, saya sangat butuh sekali nomor HP yang ada WA, ya. Nanti tolong Mas Babe Willy, ini yang kumpulin semua. Ya, bikin WA grup khusus nggak apa-apa supaya pengumuman sekali pencet semua nyambung gitu. Bisa, siap? Ya, karena Mas Babe Willy ini pengalaman adminnya tinggi, ya. Bukannya dia seorang admin akunting di kantor, tapi dia adalah admin di WA grup. Namanya juga Pak Sekum, nggak diragukan lagi deh. Kode Willy nih. Kode Willy. Oke ya. Jadi nanti Novita hubungi Kak Willy, Rani Harinata bisa dihubungi, ada nomor HP Kak Willy, atau Kak Willy boleh nyebutin nomor HP-nya biar dicatat. Semua nanti boleh catat nomor HP-nya ke Babe Willy. Udah tidur kayaknya. Ya, lagi tulis. Tidur kayaknya dia. Kurang kopi. Tolong lihat di chat ya, tolong lihat di chat. Bisa ping ke saya ya. Oke. Kopi hitam gelas gede. Siap. Oke. Ya itu ya. Di chatnya nggak rebahan lagi Pak Mot itu. 0812030 ya. Pak Mot nggak rebahan lagi itu Pak Mot. Tadi rasanya dia lagi rebahan itu. Itu Ko Jordan belum ngomong dari tadi. Boleh Om Aling tahu untuk Novita, calonnya orang mana Novita kalau mau berencana? Ya, itu mic-nya dibuka dulu, Novita. Calon saya orang Medan, Om. Enggak, tinggal di mana sekarang stay-nya? Ada di sini, di Poipet. Di Poipet. Minggu depan diajak ya, sama lihat YouTube-nya. Ini kan kita recording, kita masukin YouTube, bisa dilihat lagi gitu ya. Biar dia dengar, bisa supaya nanti Novita dengan siapa namanya? Panji.
Pandi. Ya, nah Pandi. Iya. Ya. Nah, supaya Novita sama Pandi bisa punya kesamaan persepsi. Jadi kalau kita suami dan istri punya persepsi yang sama, punya misi yang sama, perjalanan kita jadi gampang dan indah gitu ya. Oke ya, si Pandi diajak ya. Nah, nggak usah pusing sama Om Aling, nggak usah pusing sama Ko Willy, sama Ko Anton, sama Om Bambang, nggak usah pusing. Kalaupun nanti Novita sama Pandi ada gereja lain yang memberkatinya, undang kita aja jadi tamu, kita senang kok, kita happy gitu ya. Siap, jadi nggak usah terpaku sama itu gitu ya. Ya pokoknya Om Aling tuh sangat suka biar semua orang diberkati, mengerti perkawinan dalam rencana Kristus gitu. Ya Novita dan Pandi ya. Nanti Iya, Om Aling Pandi. tunggu Oke, ya. baik Om. Ya, Tuhan berkati ya. Malam Iya, hari ini, Om. oke, Om Aling minta Ko Anton yang pimpin doa. Tutup acara kita. Tadi kita lupa doa ya, karena udah nyanyi Natalis. Oke, Oce. Ayo mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan malam hari ini buat pertemuan kami Tuhan di Zoom Tuhan, dan apa yang kami bicarakan Tuhan, apa yang kami rencanakan Tuhan, tentang rencana perkawinan anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat pertemuan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat malam. Tuhan memberkati. Yang Tuhan berkati. Tuhan berkati, Om. God bless. God bless. Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all things. The name of Jesus is bigger. Jesus has power. The name of Jesus is higher above all things. There's just something about the name of Jesus. There's just something